Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang ingin belajar di e-course tentang automation list building, yaitu yang akan membahas tentang bagaimana cara mengautomasikan atau menjalankan secara otomatis list building di dalam bisnis kita. Jadi apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang apa itu list building, ya. Oke, kita akan membahas apa itu list building, dan yang kedua adalah kita juga akan membahas tentang database, ya. Terus bagaimana cara, ya, tentu saja bagaimana cara, bentar ya, bagaimana cara mengautomasikan dari list building yang kita jalankan, gitu ya. Terus kita juga akan berbicara tentang hal lain yang berkaitan dengan sistem automasinya, gitu ya. Jadi automation ini juga akan kita bahas berkaitan dengan list building. Terus kita juga akan membahas yang berkaitan dengan apa saja yang disebut dengan database. Nah, di sini semua yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam automation list building, harapan saya gitu ya, harapan saya adalah di mana teman-teman setelah belajar tentang penjelasan basic ya, ini adalah penjelasan basic terkait automation list building. Harapan saya adalah teman-teman bisa memahami bahwa bagaimanapun dan apapun yang bisnis kita jalankan saat ini, itu pertama membutuhkan yang disebut dengan database. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebanyak-banyaknya database kita perlu menjalankannya secara otomatis. Kenapa? Karena kita bukan robot, tapi kita punya teknologi digital yang bisa membuat itu berjalan secara otomatis. Oke. Dan tentu saja harapan saya tentu yang terakhir adalah teman-teman bisa mengetahui bahwa ternyata dalam dunia bisnis, apalagi di era digital seperti sekarang, itu semuanya bisa berjalan secara otomatis. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang apa sih yang disebut dengan automation list building, gitu ya. Nah, automation list building itu sendiri adalah sesuatu yang tentu saja kita bisa menjalankannya secara otomatis, ya. Apa saja yang dijalankan secara otomatis? Ya banyak, gitu ya. Tapi secara umum yang kita jalankan secara otomatis adalah database user, oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah funnel, sales funnel. Oke. Jadi ada dua hal yang kita bisa jalankan secara automation ya dalam hal ini. Itu sifatnya otomatis, yaitu menggunakan sebuah sistem yang dimana di dalamnya ada database user dan sales funnel. Nah, di sini kita akan membahas khusus untuk bagian database user, gitu ya. Nah, ketika kita sudah memiliki database user, biasanya kita memiliki harapan bahwa database user ini kan belum tentu orang yang membeli, gitu ya. Anggap saja ini belum membeli produknya teman-teman. Jadi di sini yang diautomasikan adalah biasanya adalah cara kerjanya, kemudian menjual produknya, gitu ya. Menjual produknya. Kemudian yang ketiga adalah follow up calon pembelinya. Dan di sini kita meningkatkan repeat ordernya juga. Oke. Nah, empat hal ini biasanya itu kalau kita ngomongin automation teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara tentang automation, biasanya ini ya teman-teman, saya bilang biasanya itu kebanyakan akan berbicara tentang workflow, gitu ya. Di sini saya akan berbicara tentang workflow atau sebuah alur, gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kita berbicara tentang workflow, maka biasanya kalau kita menggunakan database itu harapannya ada orang yang klik link, ya itu yang pertama. Kemudian akan membeli, ini bisa diartikan lead gitu ya. Kemudian membeli produk, oke. Dan yang keempat adalah tidak membeli produk, tidak
membeli produk. Ya, ini jelas. Oke. Nah, dari 4 action yang biasanya terjadi dalam sebuah penjualan, ini biasanya bisa diautomasikan. Jadi misalkan jika dia melakukan action klik link, maka dia akan diarahkan ke sebuah LP atau landing page. Jika dia akan membeli, baru menjadi lead ya di sini, dia akan diarahkan ke misalkan CS gitu ya. Kemudian kalau dia membeli produk, dia akan diarahkan misalkan ke upselling. Oke. Kalau dia tidak membeli sebuah produk, dia akan diarahkan ke follow up. Oke. Nah, ini action-action seperti ini itu bisa dijalankan secara otomatis. Nah, itulah yang disebut automation, teman-teman. Jadi action yang action yang sifatnya sebenarnya manual itu bisa dijalankan secara otomatis oleh siapa? Oleh sistem yang kita bangun, biasanya menggunakan sistem autoresponder email marketing, biasanya menggunakan sistem autoresponder atau auto reply di dalam Telegram, WA, Facebook, itu adalah sifatnya automation semua. Oke. Jadi di sini automation list atau automation list building sifatnya adalah kita dibantu oleh robot atau sebuah sistem yang memudahkan pekerjaan kita agar setiap action yang terjadi tidak bekerja secara manual. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih yang disebut dengan list building, ya. Jadi banyak sekali mungkin dari teman-teman yang sering mendengar istilah ini ya, tapi tidak tahu sebenarnya esensi utama dari list building itu apa, gitu ya. Kita kembalikan dari kosakatanya, gitu ya. List building itu terdiri dari dua kata, yaitu list dan building. Oke. Ada list dan ada building, teman-teman. Oke, jika diartikan, ya ini jika diartikan, maka keduanya di sini disebut dengan membangun list. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, membangun list. Pertanyaannya adalah listnya siapa dan apa saja yang dibangun, gitu kan? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar dari list building itu sendiri. Jadi apa saja yang dibangun dalam list building? Ya, tentu saja database satu-satunya hal yang dibangun dalam list building. Oke. Jadi di dalam list building itu biasanya yang dibangun database. Pertanyaannya adalah di sini bagaimana cara membangunnya? Itu adalah beberapa jalan yang bisa kita tempuh nantinya ke depannya. Itu adalah yang pertama adalah menjual produk. Oke, menjual produk yang pertama. Yang kedua adalah membagikan lead magnet atau biasa juga giveaway gitu ya. Kemudian viral campaign. Kemudian bisa juga kita memberikan sebuah akses gratis ya. Bukan membagikan lead magnet tapi membagikan akses gratis ke dalam sebuah kolam. Dalam hal ini misalkan grup sosmed. Ya, kenapa saya menyebutnya grup sosmed? Bisa aja grup WA, grup Telegram, grup Facebook, dan sebagainya. Nah, jadi di sini nantinya yang dikumpulkan oleh mereka ini, ya, itu adalah database, teman-teman. Ya, jadi yang dikumpulkan oleh mereka adalah database. Oke, ini sudah pasti, gitu ya. Nah, kemudian untuk apakah list building ini? Tentu saja untuk banyak hal, gitu ya. Tapi yang pasti goal dari list building itu biasanya adalah stable dari bisnisnya, itu yang pertama. Jadi bisnis yang stable. Kemudian typo. Oke, mana nih? Kita akan di sini stable. Jadi tujuannya membangun database adalah membuat bisnis yang stabil, dan yang kedua adalah membuat bisnis yang bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Nah, biasanya mereka yang dalam hal ini membangun database ya, mereka akan rela gitu ya. Biasanya ini ya, mereka akan rela untuk menghambur-hamburkan uang
atau dalam tanda kutip membakar uang, yang penting kita dapat database. Kenapa seperti itu? Karena dengan begitu, database inilah yang akan membuat bisnis stabil dan bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Oke. Jadi, kalau teman-teman bertanya, apa sih list building? Ya, simpelnya adalah membangun list. Apa yang dibangun? Database. Untuk apa? Untuk bisnis jangka panjang dan untuk bisnis yang stabil. Oke. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas jadi apa saja sih yang disebut dengan list building. Oke, apa saja sih yang disebut dengan list? Atau biasanya juga disebut apa saja yang disebut dengan database. Oke, jadi database itu apa saja? Oke, database itu banyak macamnya dan banyak klasifikasinya. Tapi yang pasti dia bentuknya biasanya berupa data, ya. Kemudian data ini apa saja? Biasanya kalau outputnya itu yang paling dicari adalah email. Kemudian yang kedua adalah untuk saat ini ya, nomor HP. Ketiga adalah nomor WA. Ini berbeda dengan nomor HP ya, karena bisa aja orang punya WA tapi nomor HP-nya berbeda dengan nomor WA-nya. Kemudian yang keempat adalah database history browser, atau biasanya disebut dengan pixel gitu ya, pixel activity. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini bisa aja user acquisition, user join ya, user join ke dalam member group, member channel dan sebagainya. Nah, bisa juga di sini followers, bisa juga subscriber. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, sifat dari database itu pasti sifatnya adalah berupa data, teman-teman. Oke. Jadi, kalau teman-teman saat ini memiliki email yang sedang subscribe, kemudian teman-teman pernah mendaftar di tempat atau website tertentu, harus masukkan data, ya itulah yang disebut dengan list building, teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah list building. Jadi seperti itulah hal-hal atau data-data yang dikumpulkan untuk list building. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh, bukannya database itu hanya email, Mas? Enggak, tentu saja banyak sekali type-nya gitu ya. Di sini bisa nomor WA, nomor HP, bahkan gitu ya, kalau kita merujuk ke data yang lebih rigid dan detail, itu bahkan seperti ukuran celana, ukuran sandal, ukuran sepatu, itu juga termasuk database. Kegunaannya apa? Tentu saja kegunaannya balik lagi di sini ya. Kegunaannya adalah untuk kembali lagi ke esensi utama dari list building, untuk long term bisnis ya, dan untuk menstabilkan sebuah bisnis agar berjalan lebih baik. Oke. Dan tentu saja di sini kegunaannya outputnya itu bentuknya adalah untuk jualan, untuk menjual produk, entah itu digital, fisik maupun jasa. Oke. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa saja yang disebut dengan list database. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik di mana pembahasan ini yang pasti teman-teman suka, yaitu list building for the money. Oke. Jadi sebenarnya letak uangnya itu di mana, Mas? Oke. Sebelum saya menjawab di situ, kita harus melihat banyak sekali fenomena di mana orang rela untuk bakar duit, ya, kemudian membagikan akses gratis, kemudian kita memakai jasa atau servis layanan yang sifatnya tidak bayar sama sekali atau gratis ya, service as a free, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin teman-teman sering menemui hal ini gitu ya. Mas, kalau list building tujuannya adalah untuk bisnis yang jangka panjang, terus duitnya di mana? Nah, kita harus melihat ya, kita harus melihat bisnis apa dulu nih. Ya, karena bisa aja yang kita lihat itu adalah bakar duit, tapi sebenarnya enggak. Contoh misalkan seperti startup. Oke. Bisnis dengan model bisnis startup itu biasanya ya bakar duit, teman-teman, ya kan? Biasanya bisnis model
bakar duit itu adalah startup. Loh, kan mereka berarti kehilangan uang? Tentu saja enggak. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka mengincar growth user, kemudian user akuisisi, ya. Oke. Nah, dari sini mereka bisa mencari VC atau biasa disebut dengan investor atau venture capital. Oke. Nah, dari sini mereka akhirnya bisa memiliki pendanaan atau uang, ya. Dari uang ini membuat membuat startup itu bisa berjalan, artinya ada bensinnya. Karena berjalan, di situ akhirnya dia ada saham, ya, kepemilikan saham. Nah, disinilah uangnya. Oke. Jadi makanya saya bilang kepada teman-teman, dilihat dulu bisnisnya apa dulu nih. Kalau bisnisnya modelnya adalah UMKM, maka mereka ketika memberikan akses gratis, dilihat dulu nih, misalkan UMKM nih, gitu ya. Di sini kalau teman-teman melihat banyak sekali mereka yang bagi-bagi secara gratis, maka teman-teman akan menemui misalkan bagi-bagi akses secara gratis. Kenapa? Ya mereka uangnya bukan di situ. Ini tujuannya adalah untuk database, gitu ya. Nah, kemudian uangnya di mana? Misalkan nih mereka udah dapat database user, oke? Karena user sudah mendaftar. Dari situ akhirnya mereka bisa melakukan follow up. Ya, follow up-nya memakai apa? Melakukan follow up melalui sistem, by system tentu saja. Nah, disinilah poin automation-nya teman-teman. Ya, automation mulai berjalan nih di sini. Oke, biasanya automation mulai berjalan. Dari sistem ini mereka diminta untuk membeli produk atau service. Ya, oke. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa tidak semua yang mereka kerjakan di sini itu ada hal yang menjadi final, gitu ya. Faktanya list building for the money ini bisa kita temukan di bagian yang lain. Di sini UMKM aja bisa melakukan, dan ternyata sekelas startup juga bisa melakukan, yaitu dari saham. Ini baru yang kelihatan dan banyak terjadi fenomena saat ini, belum yang sifatnya underground, teman-teman. Jadi dengan database teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Terus pertanyaannya, kalau database saya banyak, gimana Mas? Apa yang harus saya lakukan? Banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan. Misalkan menjual produk, menjual jasa, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi insya Allah kalau teman-teman itu memiliki database, kedepannya teman-teman bahkan jangankan menjual produk, hanya untuk berhubungan dengan orang lain saja, untuk mengadakan misalkan meet up, itu akan sangat mudah. Oke. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam video ini kita akan berbicara cara, ya, step by step untuk menjalankan automation list building. Oke. Yang pertama yang harus teman-teman miliki tentu saja adalah produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini teman-teman harus memiliki sebuah sistem, apapun itu, ya, apapun itu. Kemudian tentukan automation ini mau menggunakan media apa, email kah, kemudian nomor WA kah, pixel database website kah, atau apa, gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja di sini tentukan goalnya apa, oke. Kemudian ada lanjutan sebagai additional di sini, yaitu rentan waktu, atau di sini bisa disebut dengan durasi waktunya. Oke. Nah, di sini ketika produk sudah ada, anggap saja teman-teman jualan produk gamis, ya. Kemudian sistemnya di sini menggunakan email autoresponder yang didukung juga menggunakan sistem membership, misalkan gitu ya. Kemudian medianya sudah jelas menggunakan email marketing. Goalnya apa? Misalkan goalnya yang pertama growth user, yang dimana 1 bulan pertama mendapatkan 1000 user, oke. Yang dimana di bulan kedua dia harus bisa meningkatkan secara eksponensial menjadi misalkan 10.000 user, oke. Nah di sini kalau teman-teman lihat ini jelas ya. Kemudian durasinya, nah durasinya berapa? Misalkan di sini ada durasi jangka pendek, oke. Kemudian jangka
menengah, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, ini kita harus perjelas lagi jangka pendeknya itu berapa, misalkan dalam waktu 1 bulan. Kemudian jangka menengahnya misalkan 6 bulan. Dan kemudian jangka panjangnya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dari sini teman-teman, dari semua yang sudah kita susun ini gitu ya. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai menyusun action-nya. Jadi kita mulai siapkan produk sudah ada, jadi kita mulai menyusun. Ya di sini mulai building automation. Oke. Tentu saja setelah produk sudah ada. Jadi, kenapa produk saya taruh di paling atas? Karena itu adalah hal yang wajib untuk disiapkan. Kemudian autoresponder kita mulai melisting ya. Jadi autoresponder itu layanannya apa saja, misalkan mulai dari get respond, kemudian kirim email, kemudian ada bird send, kemudian ada mail cutting, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini misalkan ini saya tambahin ya, tadi autoresponder. Tadi ada yang kelewat. Ini harusnya di sini. Kemudian kalau membership misalkan kita pakai a member, bisa pakai di sini membership. Bisa pakai a member, misalkan sejoli ya. Bisa WooCommerce, bisa juga isi digital download. Bisa juga banyak yang lainnya ya. Nah, termasuk sampai email marketingnya, kita medianya email, kemudian kita susun. Nah, dari sini saja teman-teman sudah bisa menjalankan automation list building, teman-teman. Kenapa? Padahal kan ini belum disusun semua. Ya, tapi sifatnya yang technically di sini ya, sifatnya teknis ini sudah bisa dijalankan. Oke. Tentu saja di sini, Mas kok nggak ada website, landing page? Ya, kalau teman-teman di sini ngomongin automation list building itu sudah pasti itu tidak perlu disebutin, harus ada, gitu ya. Jadi saya tidak menyebutkan itu bukan berarti tidak ada, tapi itu adalah hal wajib. Masa bikin membership bisa nggak bisa bikin website gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Nah kemudian di sini kalau teman-teman berbicara, Mas kalau growth usernya gimana? Oke, kita berbicara user, misalkan target bulan pertama adalah 1000 user, maka kita bagi 30 hari dibagi di sini dibagi menjadi 1000 user gitu ya. Berarti dalam 30 hari minimal per harinya dapat berapa tuh? Kira-kira sekitar di sini ada perhitungannya misalkan 300 ya. Oke, 300 ya. User per day. 30 user per day. Nah kemudian misalkan ini untuk jangka panjang 10.000. Nah 10.000 bisa untuk 12 bulan. Ya tinggal membagi saja gitu ya. Berarti 365 hari itu bisa ketemu sebanyak 12 bulan ya. 12 bulan sampai. Jadi 365 hari. Kemudian di sini kita bisa ketemu ada 1 bulan pertama, bulan 1 dan sampai bulan 12 gitu ya, dan seterusnya. Nah itu tinggal membagi lagi sama seperti yang 30 hari teman-teman. Dari sini kita baru bisa menyusun sistem yang sudah saya sampaikan di sini tadi. Nah di sini, jadi kita menyusun funnelingnya, workflow-nya. Kemudian kalau ada orang klik link dia diarahkan kemana dan seterusnya. Oke. Kenapa ini baru bisa dijalankan setelah semuanya siap? Iya, karena ini baru bisa berjalan ketika sistem sudah jalan dengan baik. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang advance automation list building. Ya, kenapa saya menyebutnya advance? Karena di sini hanya untuk mereka yang sudah menjalankan how to ini. Ya. Jadi video ini tidak bisa teman-teman pelajari jika yang how to atau step by step belum terlewati, gitu ya. Nah, kemudian jadi di dalam advance itu ada apa saja teman-teman? Di dalam advance list building, ya advance automation list building itu biasanya bukan lagi berbicara tentang bagaimana mengenerate income, tapi lebih kepada bagaimana mengenerate database
acquisition ya, database user acquisition ya. Acquisition ya. Ini sudah tingkat advance teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya dia akan berhubungan dengan other product, bisa juga other service, yang dimana sifatnya itu adalah untuk kompetisi ya. Kompetisi sehat dalam hal ini bisnis ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman belum sampai pada titik how to tadi, saya rasa kalau langsung loncat ke sini itu agak susah gitu ya. Kenapa? Karena jangankan mengakuisisi, untuk mengumpulkan yang baru saja belum gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin masuk ke bagian ini, pastikan sudah menjalankan yang step sebelumnya. Dari sini teman-teman itu bisa kita kembangin ya. Itu bisa kita kembangkan. Oke, bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah hal baru. Bisa jadi bisnis baru atau pencapaian baru, bisa juga. Bisa juga dengan produk baru bahkan. Terus caranya bagaimana mengembangkan ini? Masih sama, tidak berbeda jauh dengan metode yang sebelumnya. Cuman bedanya ada di sini teman-teman. Bedanya ada di sini. Oke. Yang sifatnya adalah lebih ke pengembangan untuk menjadi lebih besar atau biasanya disebut dengan scale up. Oke. Terima kasih, dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah pesan singkat untuk teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah melihat video saya sebelumnya, masih meragukan tentang list building. Jadi pesan saya adalah jangan meninggalkan uang di sebuah meja. Ini adalah don't leaving money on the table. Maksudnya adalah bagaimana? Jadi uang itu memang tujuan dari bisnis kita, salah satunya. Nah, database itu bisa mendatangkan hal ini teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ragu untuk mengembangkan sebuah database karena harus spend iklan misalkan ya, misalkan spending iklan, kemudian masih harus paid promote, kemudian harus endorse ya, yang ujung-ujungnya di sini ya, ujung-ujungnya adalah boncos gitu ya. Ujung-ujungnya adalah boncos. Masa sih beneran list building itu bisa mendatangkan uang padahal ujung-ujungnya boncos? Nah, mungkin ada yang salah dengan cara berpikirnya teman-teman. Boncos bukan berarti boncos uangnya aja. Mungkin uang iya boncos, tapi bagaimana dengan database pixel? Bagaimana dengan database nomor WA? Bagaimana dengan database followers? Bagaimana dengan database member group misalkan? Ini kan masih banyak pilihannya ya. Memang kita mengeluarkan uang gitu ya dari spending iklan, paid promote, endorsement dan sebagainya. Ya kita nggak dapat apa-apa, tapi dari sini kita dapat database semua. Dan ini semua teman-teman bisa mendatangkan hal yang saya sebut di awal tadi, yaitu the money. Oke. Jadi ini adalah pesan singkat untuk teman-teman yang masih meragukan tentang list building apalagi automation-nya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara tentang scale up. Oke. Jadi setelah kita memiliki database, ya tentu saja salah satu yang harus dijalankan adalah scale up. Oke. Jadi sebelum scale up, kita harus tahu apa yang kita dapatkan dari database itu, apa yang kita dapatkan. Jadi kita dapat database berupa apa nih? Email kah, nomor WA kah, nomor HP kah, pixel kah, dan sebagainya. Dari sini, dari kita mengetahui apa yang kita dapatkan, kita juga tahu akhirnya harus ngapain nextnya. Oke, karena dengan mereka yang dapat database email dengan mereka yang dapat database WA, scale up-nya pun berbeda, teman-teman. Oke, jadi kalau berbicara tentang scale up database list building, kita harus melihat dulu apa yang didapatkan database-nya. Terus baru kita tahu mau ngapain sebenarnya ke depannya, mau melanjutkan hal apa sebenarnya. Tapi yang harus teman-teman tahu, kebanyakan adalah larinya ke sini teman-teman. Ya, larinya ke pengembangan yang bikin bisnis baru, target baru, produk baru bahkan,
entah itu corporate baru, agensi baru, tim baru, bahkan juga bisa. Oke, jadi scale up baru bisa dilakukan kalau teman-teman sudah, dalam tanda kutip, ini agak lucu ya, dalam tanda kutip kalau teman-teman sudah mempelajari video ini secara berurutan dan detail dari awal, tidak loncat-loncat. Oke, karena sifatnya di sini linear, tidak bisa diputus-putus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di penutup gitu ya. Yang di penutup ini pertanyaannya adalah, terus siapa yang menang mas? Ketika semuanya mencari database, ya, semuanya mencari database, oke, dan semuanya mengumpulkan database, dan semuanya mengeksploitasi database. Oke, meskipun yang ketiga ini saya kurang setuju ya, tapi memang kenyataannya banyak yang melakukan hal tersebut. Terus siapa pemenangnya kalau semua orang setidaknya tiga ini sudah dilakukan? Ya, pertanyaannya. Kita harus melihat bahwa mereka yang memenangkan dalam tanda kutip pertandingan untuk mencari database ini, mengumpulkan database dan memanfaatkannya adalah mereka yang siap untuk berinovasi. Oke, kemudian mereka siap untuk berkolaborasi, sekaligus mereka siap untuk berkompetisi. Ini sudah menjadi satu paket teman-teman ya. Karena saya tidak melihat bahwa saya tidak bisa melihat dan bahkan nggak pernah menemukan mereka yang memiliki database besar, database banyak, potensial databasenya begitu bagus untuk dimanfaatkan. Mereka tidak berinovasi, mereka tidak berkolaborasi, dan mereka tidak berkompetisi. Oke, jadi pemenangnya adalah orang yang bisa melakukan inovasi, orang yang bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan tentu saja mereka mempunyai sifat kompetisi yang tidak ada habisnya. Oke, jadi jika teman-teman sekarang ingin menjadi pemenang, siapkan semua yang sudah saya susun di sini tadi. Dan insya Allah teman-teman bisnisnya akan selalu lancar dan bisa berjalan dalam waktu jangka yang panjang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.